sebagai bagian dari jurnalisme hari ini. Artinya kita boleh pakai AI, Bapak dan Ibu boleh pakai AI. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa menggunakan kecerdasan buatan. Karena kalau Bapak Ibu bilang soal AI itu ada di mana-mana sekarang. Nggak harus ChatGPT, nggak harus Perplexity, nggak harus nama-nama AI yang biasa digunakan oleh mungkin adik, kakak, atau putra-putrinya Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan ketika tadi Pak Anton juga bercerita, tadi menemukan Loman Hotel itu di map sempat Google search atau enggak? Kalau Bapak Ibu sempat Google search, sempat cari di Gmail, berarti itulah AI. Sesederhana itu. Bagaimana menemukan rekomendasi jalan? Dari kawasan ke sini paling cepat naik apa ya? Dari kawasan ke sini paling mudah pakai jalur yang mana ya? Atau dari rumah saya, dari Jalan Paragan, dari Jalan Paragan ke sini lebih gampang lewat ring road atau lebih gampang lewat kampus? Karena opsi saya adalah lewat ring road langsung ke sini atau lewat kampus dulu, kampus saya lewat ke sini. Nah, rekomendasi ini diberikan oleh Gmail. Google Map itu adalah AI, pengembang pertama yang menggunakan algoritma dari Bapak Ibu sekalian kayak itu. Nah, karena itu pula dalam jurnalistik kita bisa melihat ini sebagai dua keping mata uang. Di satu sisi itu tantangan karena buat kita yang awareness-nya atau kebiasaan kita menggunakan teknologi itu tidak terlalu tidak terlalu bagus kayak itu jadi tantangan. Aduh, jangan-jangan nanti aku digantikan sama robot. Aduh, jangan-jangan nanti aku digantikan sama generatif AI kayak itu. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kalau kita bicara soal AI itu juga punya potensi. Boleh di next. Dan teman-teman jurnalis juga banyak yang menggunakan Canva hari ini. Kayak gitu. Buat apa? Canva banyak digunakan untuk membuat tampilan berita itu jadi lebih cantik. Yang dipikirkan tidak hanya berupa narasi, tertulis tekstual, tapi apa ya yang bisa membuat gambaran dari narasi itu menjadi lebih menarik. Sugeng Rahayu, perkenalkan saya Ivan sebagai Marco Manager di Loman Park Hotel di Jakarta. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang Loman. Loman mungkin untuk orang-orang Jawa sangat familiar ya. Loman itu berarti lomo atau suka memberi. Jadi memang itu salah satu campaign yang ingin kita sampaikan ke tamu-tamu. Kami selalu mengedepankan pelayanan dengan tagline kami care about convenience. Jadi apapun yang tamu inginkan itu sebisa mungkin kami akan koordinir atau kami akan wujudkan. Jadi Loman itu merupakan hotel bintang 4. Kami mempunyai 180 kamar dengan 5 tipe. Terus kami juga mempunyai fasilitas yang cukup banyak. Jadi mulai dari fasilitas kamar itu kami ada hair dryer, ada bathtub. Terus di setiap kamar juga ada kitchenette juga. Terus untuk fasilitas tamu kami juga ada lobby yang cukup luas untuk berbagai macam acara. Terus kita ada restoran Paul Indigo. Dan di bar kami juga ada namanya Infuse Immuno. Terus selain itu di pool kita itu juga mempunyai 3 tipe. Jadi itu mungkin yang sekarang tidak banyak dipunyai hotel-hotel lain. Jadi di pool kita itu ada pool dewasa, anak dan bayi. Selain itu kami juga ada lapangan tenis, terus ada lapangan volley, lapangan basket 3-on-3. Kami juga ada namanya hula wellness recreation itu yang termasuk tadi salah satu kualitas olahraganya. Kami juga mempunyai gym. Terus ada spa, yang namanya Kalpataru Spa, dan juga ada studio pilates. Selain itu kami juga mempunyai outdoor venue, yang ini memang sangat jarang sekali di lokasi kami. Lokasi Loman Park Hotel itu ada di Jalan Avandi, tepatnya di depannya Plaza UNY atau di sampingnya selatannya Sanata Dharma. Jadi dengan lokasi kami yang di tengah kota ini kami punya outdoor venue yang kami namai Jogja Vagansa Garden. Jadi itu salah satu venue garden muat sampai 1000 pax. Jadi untuk macam-macam acara, bisa untuk wedding, untuk pameran. Selain itu kami juga pernah untuk intimate konser.
Gitu. Terus untuk sekarang kami juga mempunyai banyak sekali promo. Salah satu promonya ini berkaitan periode ini adalah ada periode liburan sekolah. Kami ada namanya jalan-jalan Loman. Jadi di jalan-jalan Loman itu kami sudah paketkan satu include kamar dengan destinasi wisata, yaitu ada Kikvan, ada Taman Pintar, terus ada Gembira Loka, dan ada piknik yang sedang tren ya, sedang baru-barunya ini. Jadi tamu bisa mengambil paket tersebut cukup dengan harga start form itu 999.000 sudah bisa mendapatkan satu kamar deluxe dan 2 destinasi wisata. Seperti itu mungkin kalau mungkin mau update-update tentang informasi berkaitan dengan Loman, bisa nanti kunjungi sosial media kita, ada di @lomanparkhotel, di Instagram, di TikTok juga sama, ada @lomanparkhotel, di YouTube juga sama. Terus untuk promo-promo juga nanti akan diupdate di situ. Terus untuk harga kamar nanti bisa dilihat di website kami di www.lomanparkhotel.com. Jadi mungkin itu, terima kasih untuk Boy juga atas supportnya mengadakan acara di Loman. Kami sangat senang bersinergi dengan teman-teman media. Matur nuwun. Yang akan memberikan pandangan tambahan pengetahuan terkait dengan peran AI dalam jurnalistik. Yang pertama ada Pak Agus Budi Rahman. Beliau nanti akan menyampaikan pandangan beliau terkait dengan peran AI dalam jurnalistik. Nanti teman-teman bisa simak. Yang kedua nanti ada Dr. Mufti Nur Harifah. Dia juga akan menyampaikan pandangan beliau terkait dengan peran AI dalam jurnalistik. Saya harap teman-teman bisa mendengarkan, memperhatikan apa yang beliau sampaikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman nanti ketika menjalankan fungsi jurnalistiknya di lapangan. AI ini dalam jurnalistik terbaru memang sudah diakui dari Dewan Pers sebagai alat yang boleh digunakan dalam ruang redaksi yang menghasilkan hasil jurnalistik, selama kita mencantumkan dalam pembuatan berita itu berita ini digenerate dengan AI. Tetapi itu tetap harus ada peran manusia di sana, karena peran kita sebagai jurnalis yaitu hanya untuk mempercepat saja, tapi peran kontrol manusia itu penting. Maka nanti coba kita dengarkan dari masing-masing narasumber terkait AI ini, bagaimana perilakunya, bagaimana cara menggunakannya, apa manfaatnya, apa dampaknya terhadap kinerja teman-teman di lapangan. Monggo nanti kita dengarkan. Setelah itu nanti setelah beliau berdua paparan, kita ada sesi tanya jawab. Mungkin begitu. Yang pertama saya serahkan waktunya kepada Gus Rahman. Monggo Pak Gus, dipersilakan. Baik, selamat pagi teman-teman yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini diundang di tengah-tengah teman-teman jurnalis yang sangat cerdas dan kritis tentunya di tempat ini. Dan bagi saya adalah satu kesempatan yang luar biasa bisa berkumpul di tengah-tengah Bapak Ibu sebagai agents of transformation change. Jadi bukan sebagai agents of change saja, tapi mungkin Bapak Ibu sekarang ini sudah berbeda, yaitu agents of transformative change. Apa itu agents of transformative change? Mungkin nanti kita bahas di dalam sesi diskusi. Nah, Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahman. Jadi nama lengkap saya cukup panjang, Agus Budi Rahman. Kebetulan aktivitas saya ini tadi sudah disebutkan sebagai Sekretaris Umum DPD Putri DIY
gabungan usaha Taman Rekreasi Indonesia yang kebetulan ketuanya Gusti Kanjeng Ratu Bedoro, ketua dari DPD Putri DIY, dan saya sekretarisnya. Jadi Putri ini adalah satu sarana untuk membangun komunikasi dan kolaborasi di semua destinasi dan tempat wisata serta museum di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, keseharian saya bekerja di Taman Bintang Yogyakarta dan juga di Taman Embung Kiwangan. Nah, kebetulan itu di bawah UPT Pelaksana Teknis. Ini sekedar kenalan ya, supaya Bapak Ibu memahami dan mengerti background dan latar belakang saya. Selain di Putri, saya juga aktif di KIPI namanya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Nah, kebetulan saya sebagai salah satu ketua di DPD KIPI DIY di bidang objek daya tarik wisata dan event. Ada juga Pusparekraf, ada juga Ekraf. Jadi cukup banyak aktivitas organisasi. Nah, saya bisa senang sekali serawung dengan Bapak Ibu, dengan DPD IWO ya, Ikatan Wartawan Online di Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta ini. Itu sekilas saja profil. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita menyadari bahwa kita sudah memasuki satu ruang dan dimensi yang berbeda ya. Kalau kita bandingkan sejak tahun 2000, ini transformasi informasi itu sangat cepat sekali ya. Nah, kita harus bisa membedakan bahwa pergerakan informasi itu berjalan sangat cepat. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kita sedang memasuki 0.5 ya. Berarti kalau sudah 0.5, berarti di bawahnya ada 0.4, ada 0.3, mungkin ada 0.2 dan 0.1. Nah, kita ini sudah berbeda alamnya, cara berpikirnya, dan mungkin kesadarannya sudah berbeda. Artinya kecerdasan masyarakat, kecerdasan kolektif kita itu naik lebih tingkat. Suatu itu melihatnya mungkin dalam perspektif 3 dimensi. Dimensi 3, ya kan? Kalau seperti ini 3 dimensi, bisa dilihat, bisa dipegang, dan mungkin tentunya bisa kita perhatikan. Itu 3 dimensi. Tapi sekarang kan kita sudah memasuki dimensi 4, 4 dimension, dan mungkin akan kita memasuki 5 dimension. Nah, sedangkan kita sedang berada di persimpangan jalan antara dimensi 3 dan dimensi 4 menuju ke dimensi 5. Jadi di tengah-tengah dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5. Sekarang ini dimensi 4. Nah, kita sedang mengarah di dimensi 5. Nah, kita sebenarnya diberi pilihan cara kesadaran kolektif, cara pandang kita, awareness kita itu. Apakah kita bertahan dengan memakai kacamata dimensi 3, ataukah kita berjalan menelusuri berjalan menuju ke dimensi 5. Cara pandangnya berbeda, cara melihatnya segala sesuatu itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, apa itu dimensi ini kan hanya cuma untuk menggambarkan saja ruang dan waktu, bahwa kita ini sedang berada di ruang waktu yang berbeda sebenarnya. Beda di abad 20, itu dimensi 3. Nah, sekarang kita sedang memasuki abad 21. Nah, mungkin Ibu sudah seringkali
di abad 21 ini adalah abad keterhubungan, hyper connected society era. Kita sedang memasuki satu era yang disebut dengan hyper connected. Segala sesuatu terhubung, segala sesuatu terkoneksi. Jadi istilah-istilah baru sudah muncul, ada IoT namanya, Internet of Things. Hyper connected society era itu menjelaskan bahwa segala sesuatu terhubung. People connected to people, people connected to thing, thing connected to thing. Segala sesuatu terhubung. Kalau dulu di tahun 2000 mungkin kita mengenal pager ya, ada pager terus naik lagi, Nokia terus naik lagi, berkembang terus sangat cepat sekali. Dan bahkan seusia kita mengalami perubahan dan adaptasi yang luar biasa. Karena sebenarnya kita sudah memasuki ruang yang berbeda dalam dimensi cara pandang kita, yang kita sebut dengan 0.5, atau mungkin kita bisa melihatnya dalam perspektif dimensi 4 menuju ke dimensi 5. Jadi sekarang cara pandang itu sudah tidak bisa melihat segala sesuatu pada aspek materi saja, tapi harus melihatnya yang bersifat non materi. Karena everything connected, dan kita pernah bisa membayangkan sih konektivitas kita itu apa yang menyebabkan kita terhubung. Ada internet, ada wifi. Kalau dulu ada telepon pakai kabel masih, tapi sekarang sudah menggunakan wifi. Dalam ruangan ini Bapak Ibu begitu buka handphone itu sudah ada tulisan connected, disconnected. Itu teknologi yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Apakah kesadaran kita juga terkoneksi? Ini penting karena Bapak Ibu ini adalah seorang jurnalis, pewarta berita. Kalau izin ini bukan kalau di dalam teks suci, di dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya An-Naba. Itu jamak artinya, bukan juga yang tunggal artinya nabi, tapi Naba itu pembawa berita. Sebenarnya Naba itu artinya wartawan, jurnalis, tapi berita yang disampaikan adalah berita dari ya kan, Naba itu kan jamak ya. Bapak moderator, beliau paham karena beliau ngaji. Nabi itu satu orang, kalau Naba itu banyak, berarti para sahabatnya berfungsi menyampaikan berita, membawa berita. Nah, ternyata posisi dan jabatan Bapak Ibu ini terlalu membawa berita. Tapi saya nggak berani manggilnya Bapak Ibu itu Nabi, itu nggak berani saya. Nanti, karena kalau sudah bicara Nabi, asosiasinya dari mana yang lain. Nambah pembawa berita, nanti arahnya akan berbeda. Tapi fungsinya Bapak Ibu itu membawa berita. Nah, berita apa itu? Berita langit. Ada dua berita sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Berita langit, berita positif namanya, berita power, konstruktif, membangun kesadaran kolektif. Berita langit, bahasa langit. Ada juga berita bumi, hayatin dunia bahasanya. Berita bumi itu terkait dengan keterikatan dan kemelekatan terhadap materi. Nah, pertanyaannya Bapak, sebenarnya kita memberikan berita apa? Berita langit atau berita bumi?
positif, negatif, konstruktif, destruktif, reaktif, responsif. Berita itu dua jalan, tinggal yang mana yang mau kita ambil. Bebas saja boleh, tergantung pemahaman dan kesadaran. Saya tidak ingin mengarahkan aku pengen mengambil berita positif saja. Nah, ini dua jalan. Kalau bahasa Al-Fatihahnya itu siratal mustaqim, jalan yang benar. Ada lawannya juga, siratal maqlub, gitu ya. Ini mohon maaf ini saya cuma membedakan landasannya. Berita langit, berita bumi. Berita tentang langit itu mungkin banyak orang mengenalnya di dalam teks suci itu wahyu. Wahyu itu dari kata wahya yang bisa mengambil pelajaran dari narasi, dari teks yang kita sampaikan. Ada juga berita dunia yang berbicara tentang materi, berbicara tentang ego, bicara tentang arogansi, bicara tentang ketakutan, bicara tentang apa saja, disparitas, pemisahan, dan lain sebagainya. Dan alam kehidupan berita-berita materi ini penuh dengan konflik, ya, konfliktual, dan itu yang menyebabkan kita bisa bertumbuh dan berkembang. Tapi jangan lupa kualitas narasi berita kita ini. Apakah kita pernah memperhatikan kualitas daripada narasi kita ini memberikan dampak, membawa dampak kepada para pembacanya? Kalau kita melihat dalam perspektif bahwa everything is connected, bahwa segala sesuatu terkoneksi, berarti setiap pesan, setiap apa yang kita tulis, narasi maupun karangan yang kita tulis, itu membawa pesan yang mempengaruhi pikiran para pembacanya. Apakah kita pernah mengevaluasi tulisan yang kita tulis itu berdampak positif ataukah berdampak negatif? Nah, ini yang sebenarnya mungkin kita perlu istilahnya merefleksikan diri kita ini, karena dunia ini penuh dengan konflik sekarang. Ketika Bapak Ibu ingin memunculkan narasi-narasi yang dengan konflik, sebenarnya nggak ada masalah karena memang realitasnya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita merubah narasi konflik yang peperang, misalnya perang, kan itu narasi ketakutan, kekhawatiran. Itu kita bisa ubah menjadi potensi power, kekuatan. Itu persoalannya. Pernahkah kita berpikir sebenarnya kontribusi terbesar di COVID-19 kemarin, banyak orang meninggal itu karena penyebaran ketakutan di mana-mana, sehingga melemahkan imun atau daya tahan tubuh manusia. Ada pengaruhnya di sana, Bapak. Kalau Bapak Ibu khawatir dan takut, 5 menit saja itu sudah mengurangi hormon kekebalan tubuh selama 6 jam. Dan bisa bayangkan berita ketakutan, berita kekhawatiran itu disebar secara meluas dan itu mempengaruhi imun atau kekebalan tubuh. Ini yang saya maksud. Mungkin ya, karena saya ini adalah bacaan awal. Nah sekarang, kalau segala sesuatu itu terhubung, maka sebenarnya yang menjadi tolak ukur itu bukan materi saja, ya, yang bersifat fisik saja atau infrastruktur saja, tetapi non materi. Sedangkan tulisan itu kan non materi, ya, ada materinya? Nggak ada. Materi itu cuma kata-kata, tapi narasi itu non materi. Ya.
sesuatu itu terhubung, ya kan? Nikola Tesla, if you want to know the key of the universe, jika kamu ingin mengetahui kunci dari semesta itu, kamu harus pahami dulu 3, 6, 9. Dia bilang 3, 6, 9. Itu bahasa angka, itu bahasa energi, bahwa setiap pesan, setiap message, setiap narasi itu membawa pesan energi. Ada 3, 6, 3, 6, 9. Simple, sederhana. Tapi ini kalau dieksplorasi, bingung kita. 3, 6, 9. Ya, apa sih 3, 6, 9 itu? Nah, nanti kita mungkin panjang kali ya, Pak. Artinya begini, bahwa segala sesuatu itu, everything is vibration. Everything is frequency, and everything is energy. Kalau vibration mungkin angkanya 3, frekuensi itu angkanya 6, dan energi itu angka 9. Jadi apa yang tidak bergetar, tulisan kita bergetar, suara kita bergetar, semua yang ada di alam ini, yang kita lihat di ruangan ini, itu berinteraksi melalui sebuah getaran. Dan setiap vibration itu mengirimkan sinyal frekuensi atau pesan. Dan setiap pesan itu menciptakan energi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah energi yang kita ciptakan itu power ataukah menghasilkan pressure? Nah, kita harus paham, apakah energi kita itu menghasilkan power, membangkitkan, atau justru menenggelamkan? Tinggal pilih saja. Dan saya tidak ingin mengarahkan Bapak Ibu, karena itu semuanya penting. Tapi bagaimana mengubah narasi-narasi kita ketika kita hidup dalam dunia yang penuh konflik, dunia yang penuh ketakutan, kekhawatiran, itu narasinya kita ubah menjadi power. Kadang-kadang kita ini berperang sebenarnya, cyber, ya berperang namanya cyber, apa istilahnya, cyber security. Kemarin saya mengadakan pelatihan cyber security literasi. Jadi bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, khususnya di Departemen Informatika dan Elektronika, dengan Universitas Malaysia, internet Mara Teknologi Malaysia. Dia datang, ada 30 orang di tempat kami, dan saya mengundang kurang lebih 30 siswa untuk berbicara tentang cyber security ini. Sebenarnya cyber security itu bukan keamanan apa istilahnya password dan sebagainya, tapi pesan yang kadang-kadang gagal. Pernahkah kita berpikir ketidakmajuan bangsa kita ini, keterlambatan kemajuan bangsa ini karena tingkat kesadaran kita masih rendah? Kita masih sering menciptakan suasana ketakutan, kekhawatiran, dan pesan yang kita baca itu masuk ke dalam alam sadar dan alam bawah sadar, dan itu secara tidak langsung merubah perilaku dan struktur masyarakat kita ini. Apakah masyarakat kita ini positif dan negatif? Makanya dunia maya kita, di sosial media kita ini rempong katanya. Ciri dari tingkat kesadaran masyarakat kita rendah itu adalah suka menilai, suka menghakimi, suka menyalahkan, suka menjustifikasi,
kalau ada satu nota kesalahan aja berada detiknya. Emang ada manusia yang sempurna? Tidak ada. Tapi bagaimana konflik-konflik kesalahan itu berubah menjadi sebuah potensi atau narasi yang punya power dan membangkitkan kesadaran kolektif bangsa kita ini. Jadi sebenarnya kita butuh more positive of life frequency and vibration. Dan Bapak Ibu sebenarnya punya tugas mulia. Dan jawaban ada di Bapak Ibu. Apakah saya membawa berita dari langit? Ataukah saya sebagai messenger membawa berita dari bumi? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Ini kehidupan saya lebih pada reflektif saja. Nah, ada pakar, saya berdiri ya, biar nggak ngantuk, karena melihat Bapak Ibu juga kelihatannya ngantuk. Ya, Bapak yang di sana sudah masuk ke alam dimensi lain. Suara saya ini pelan suara saya, kalau didengar enak, jadi lama-lama itu ya masuk ke dimensi lain, tapi masih pendengarannya masih tajam. Udah mimpi biasa Pak. Apalagi ini udaranya udah mulai dingin bawahnya, dan saya ngomong pelan seperti dongeng. Kalau bentar-bentar Bapak ini tekan rambut ngaceng ke atas yang di bawah sama juga, gitu ya. Ini kita mau sharing. Saya bukan tapi lebih banyak kepada sharing saja, karena masalah memberitakan ini saya tidak meragukan lagi kemampuan, apalagi yang di sini sudah luar biasa senior ya. Ini senior artinya Bapak Ibu dalam memahami realitas dan fakta itu bisa lebih arif dan bijaksana, gitu ya. Nah, ini ada pakar psikologi Bapak Ibu, saya lupa namanya, itu membedakan berita dari vibrasi atau pesan. Secara umum itu cuma dibagi menjadi dua saja, negatif, positif. Itu di bredel. Saya coba membredel itu. Yang negatif itu kayak apa narasinya, yang positif itu seperti apa. Kadang yang dibutuhkan ada viralitas, viral. 5 orang terbunuh di perkosa, viral, dan itu banyak. Kalau pesan yang disampaikan sama seperti itu sama dengan konten kreator yang tidak punya dasar-dasar etik etik of conduct istilahnya, hanya memberitakan kekhawatiran saja. Dan ternyata apa yang dibaca itu menyampaikan pesan yang disimpan, yang masuk dalam alam sadar dan alam tidak sadar, dan itu merubah perilaku dan menjaga kehidupan masyarakat kita. Maka benar kalau bangsa kita ini agak lambat majunya dibanding sama tetangga kita China. Sama-sama negara miskin 20 tahun, tapi hasilnya berbeda sekali. China itu sama kayak kita dulu 20 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu punya peran sangat penting, play a big significant role dalam memajukan bangsa. Tugas Bapak Ibu lah yang justru membangkitkan negeri. Mau pilih, mau dihancurkan negeri ini atau mau dibangkitkan, mau dikiamatkan. Kiamat itu berarti kiamat bangkit atau kiamat dihancurkan. Itu semua ada yang mengambil tangan wartawan. Tepuk tangan semuanya. Ya, tugas Bapak Ibu mulia sebenarnya. Ya, saya mengambil transportasi jurnalisme di tahun 2000 sampai tahun 2022 COVID ya. COVID itu tahun berapa? 19.
Tahun 2000 itu sudah berakhir abad 20. Iya kan? Akhir dari abad 20. Tahun ya silahkan buka, saya juga nggak apa, ya pinteran Google. Kira-kira begitu. Tahun 2000 itu akhir abad. Dan disitulah juga awal kita memasuki abad 21 yang kita sebut dengan abad keterhubungan. Era industri, era konektivitas, keterhubungan. Yang satu era industri, 3 dimensi. Ini sekarang 4 dimensi mau ke 5 dimensi. Ya, itu hanya cuma menggambarkan ruang dan waktu saja supaya bisa mudah untuk memahami. Tahun berapa? Itu tahun 2000. Dari situ di tahun 2000 sudah mulai ada kolaborasi karena ada media komunikasi dan sebagainya. Sudah dibangun kolaborasi, sudah kita memahami pentingnya sinergi, kerjasama dan lain sebagainya. Tahun 2000. Sekarang kita sudah masuk tahun 2025. Ini kita sharing dulu ya. Saya nggak detail-detail apa bagaimana cara memberitakan. Nanti saya sudah bikin di sini. Sebenarnya itu butuh workshop khusus ya untuk sharing dan diskusi untuk lebih gimana sih narasi negatif positif, unsurnya apa saja itu mungkin kita kaji di sana supaya bisa memberikan power atau pressure gitu. Nah di tahun 2025 ini Bapak Ibu, 2025 kita sudah memasuki satu era yang berbeda lagi. Makanya kalau di dunia ini ada istilah transformatif. Kalau kemarin itu selalu kolaborasi, sinergi, ya kan? Tahun 2000 selalu kolaborasi, sinergi, kerjasama. Kita tidak bisa berdiri sendiri karena di abad 20 segala sesuatu itu harus sendiri, berbuat keras, bekerja keras, berkompetisi, sikat mengikat, perang gitu. Nah, abad 20 mulai abad 21 di tahun 2000 itu sudah kita membangun kolaborasi sinergi dan sebagainya. Di tahun 2025 ini sudah berbeda lagi. Menurut saya, kita semua sudah tidak bisa menggunakan kata kolaborasi, usaha, sinergi, selesai. Yang bisa dipakai hari ini adalah transformasi dan transmutasi. Isu Bapak ingin ya sekarang saya ya kan setuju nggak setuju kan urusan Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju berarti mengizinkan pendapat saya masuk di dalam pemahaman kesadaran. Kalau nggak setuju Bapak mental block, aku pasang perisai di otakku, nggak bisa masuk kecuali otakku sendiri. Nggak masalah, no problem. Caranya gitu Pak, biar nggak ngantuk maksudnya. Kita sedang memasuki era transformasi, transmutasi. Yang berubah apanya? Bukan tubuhnya, tubuh tambah tua kita. Cara pandangnya harus berpindah. Shifting the consciousness, shifting awareness. Berpindah kesadaran dari kesadaran 3 dimensi menuju ke kesadaran 5D, era keterhubungan. Menyadari bahwa segala sesuatu itu terhubung, tidak ada yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, semua keterhubungan. Infrastruktur, teknologi dan sebagainya sudah selesai menjelaskan melalui artificial intelligence, virtual reality dan sebagainya juga berjalan. Pertanyaannya yang mendasar bagi kita, apakah kesadaran kita ini juga terhubung dengan segala sesuatu? Terhubung tidak? Karena ini makna sholat. Sholat itu terhubung sebenarnya, artinya terkomunikasi 24 jam keterhubungan kita ini. Bukan cuma 5 waktu saja atau 1 minggu saja, tapi terhubung setiap menit kita terhubung dengan ya elwa. Saya tidak mendengar. Coba kiainya. Haleluya. Minallah. Jadi keterhubungan itu sangat penting. Makanya sekarang itu yang
mengikuti di belakang prosperity. Yang pertama adalah people, interaksi keterhubungan kita dengan antar manusia. Berita pressure itu kita ukur melalui Hawking, gitu ya. Hawking, tak ukur antara 20 sampai 175. Jadi berita-berita yang menggambarkan frekuensi rendah itu berbasis ketakutan, kebencian, konflik. Kedua, meningkatkan polarisasi, reaksi, dan impulsif. Ketiga, minim kontekstualisasi atau solusi. Dan keempat, menurunkan kepercayaan, menyempitkan kesadaran kolektif. Nanti Bapak Ibu explore aja, belajar. Ya saya juga nggak tahu, ya cuma menghubung-hubungkan aja. Yang tidak terhubung, ya terhubung. Selanjutnya, nah ini kita mulai dari berita rendah. Nah ini frekuensi rendah. Jadi kalau kadang judging moral, kelompok secara vulgar, ini ada ukurannya. Ini frekuensi rendah, vibrasi rendah. Ada rasa bersalah framing menyudutkan tanpa data objektif. Dan judul itu nanti bisa kita framing, bisa kita lihat frekuensinya. Bapak begitu nulis judul, itu bisa, oh ini rendah, viral. Mati seseorang menakutkan, oh berarti berita ini rendah. Nanti ada gambar itu, gambar merah itu. Oh, apa namanya, ikon merah itu. Ini pressure dan mempengaruhi kesadaran masyarakat kita melalui narasi, frekuensi, vibrasi atau energi yang kita kirimkan, pesan yang kita, ya kemudian nanti menentukan Bapak pembawa berita dari langit atau pembawa berita dari bumi. Itu aja apa. Nah terus selanjutnya nih, nah ini berita power itu vibrasinya diukur antara 200 sampai 600 vibrasi, frekuensi yang diukur. Sekarang bisa mengukur, gampang, ya. Terus satu ini J-nya pemahamannya, mendorong pemahaman koneksi sosial dan solusi, memberi konteks empati dan harapan, memperluas kesadaran dan membangkitkan rasa tanggung jawab bersama, kemudian menguatkan nilai komunitas dan keterlibatan etis. Silakan lagi Mas. Nah, ini yang berita power ini. Netralitas, menerima memahami keberagaman perspektif sosial, ya, tidak polarisasi tapi salah satunya memahami keragaman investigasi berbasis data logika, itu nalar reason. Ya, nah sekarang kita ini perang media power dan media pressure. Nah kita mau menjadi bagian yang mana? Silahkan pilih saja. Mau yang frekuensi power atau yang frekuensi pressure. Nah ini nanti saya jelaskan juga judul-judul. Tadi malam cuma diajak ngobrol sama beliau sampai jam 12. Yuk kak saya jadi bikin presentasi. Diajak ngobrol ngopi Pak, saya Pak. Rajin tuh aku bikin apa? Presentasi. Lanjut Mas. Nah ini visualis skala frekuensi berita. Jadi pride, shame, sensasional. Ada yang berita edukatif, informatif itu netral keberanian. Terus nalar. Penerimaan itu 400, pencerahan, integrasi, transformasi sosial. Lah ini kita mau ke sini Mas. Yang angka 700 itu transformasi dan transmutasi. Nanti saya akan jelaskan, tapi dulu Pak Ulama itu gimana sih transformasi dan transmutasi itu dalam perspektif narasi dan berita. Lanjut Mas, lanjut. Nah ini versi pressure. Nah versi pressure itu kalau dalam ini judul berita bentrok massa, contohnya ya. Mahasiswa kamu rusak fasilitas umum saat demo Istana Jogja. Pernah kayak gitu kan? Ya. Paling enak ini berita itu. Tapi pesan yang Anda bawa itu bernilai rendah. Tanpa kita paham ya. Oke. Terus kemudian judul provokatif dan menstimulasi reaksi negatif. Fokus pada kerusakan tanpa menyebabkan penyebab asli. Menggunakan diksi seperti mengamuk, anarkis. Itu nilai beritanya rendah. Oke. Kemudian tidak menyebut konteks tuntutan mahasiswa. Visual, potongan video penuh teriakan akibat memperkuat persepsi negatif publik menyeluruh. Tak analisis melalui dasar Hawking. Nambah-nambah saja. Ya wis pokoknya gawe-gawe sendiri ada rumusnya, mungkin bunuh nanti membantah daripada tulisan saya ini apa hubungan kan.
Ini level emosi yang dibangun ada fear, anger, desire. Frekuensinya 100 sampai 150. Efek pada absensi, reaktif, takut, dan menyalahkan. Ini bisa dibaca. Terus tadi mas. Nah ini power. Nah tadi dengan fakta yang sama, cara narasinya berbeda. Ada yang power, ada yang present. Nah ini yang power. Dirubah akannya narasinya. Mahasiswa Yogyakarta suarakan kepedulian sosial. Faktanya sama, tapi narasinya berbeda. Tuntut transparansi dan akses keadilan misalnya. Nah gitu jadi lapangan berita Ani, ya kan? Nah saya disampaikan itu Ani, bukan presiden, tapi power. Nah terus, nah ini bisa dirinya menyampaikan konteks aksi dan tuntunan dengan jelas, memberikan ruang suara mahasiswa dan pihak berwenang, menyisipkan data pendukung dan sebagainya. Gimana caranya? Baca ya artinya itu ada gampang, tapi kasih judul aja power dan ketemu sendiri di aku sendiri. Gitu. Saya melihat dalam level emosi. Dan yang baca kan emosi ngamuan loh. Kan rakyat kita itu sering ngamuan tuh mas. Siapa yang membuat mereka ngamuk? Kami memberi kontribusi juga. Ya. Nah, analisis shocking level emosi, willingness, acceptance, reason. Frekuensinya di antara 3, 10 sampai 40. Jadi judul ini saya bisa melihat frekuensi Bapak. Pokoknya kalau di atas 170 itu sudah masuk level power. 100-200 itu masuk level power. Kalau di bawah 200 itu level force. Semua dari ini saja Bapak, berita nanti kita bongkar semua. Dari berita ini saja kita bisa menemukan frekuensi berita yang kekuatan frekuensi berita yang disampaikan Bapak itu. Ya, oke, lanjut lagi. Ini tadi malam saya bikin diganggu pula sama Mas Sadri. Nah ini perbandingan efek pressure dan power. Reaksi emosi, perilaku audien, energi kesadaran, sumber berita. Nah itu saya bedakan pressure dan power, negatif positif. Cuma gitu aja. Terus lanjut lagi. Nah rekomendasi media kepada Bapak Ibu ini untuk media DIY buat alat ukur mandiri kualitas berita berbasis energi. Oke. Ya. Nah ini udah bicara energi kita kan. Vibrasi toh, frekuensi toh. Nah, pakai ini. Dorong pelatihan jurnalisme etis dan hemat. Kemudian kembangkan both deteksi viralitas rendah, frekuensi high power pressure etc. Kampanye edukasi publik berita baik itu bukan berita bohong. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita lanjutkan dalam bentuk sharing bersama-sama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Luar biasa, hari ini kita dibawa lari ke banyak dimensi-dimensi. Ini apa namanya materi yang berat bagi generasi X macam kita ini. Tapi ini adalah era yang dimana kita memang butuh perubahan. Ini hal yang bagus bagi serangan tadi, walaupun bahasanya sedikit berat untuk kita cerna, tapi ini sebagai modal awal pengembangan diri kita tahu kita lagi dimasuki dimensi era 0.5, kita sedang dalam masa shifting terkait itu, atau kita juga mau pilih yang mana kita sebagai jurnalis, mau menjadi jurnalis jurusan langit atau jurusan bumi, padahal kita bukan avatar. Nah, ini menarik, nanti di sesi berikutnya akan ada nanya jawab terkait seri, terkait apa yang disampaikan Pak Agus. Sebelumnya nanti kita akan lanjut di materi kedua. Monggo dari Ibu Mufti Hanifah akan menyampaikan terkait penggunaan dalam jurnalistik. Waktu lepas dipersilakan. Silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Masih semangat sih? Oke, hari ini izinkan saya untuk berbagi. Mungkin perspektifnya kalau Bapak tadi lebih banyak bercerita mengenai praktikal di lapangan, saya lebih banyak bercerita refleksi dari kampus. Tapi sebelum
Kesitu saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Mufti Nur Latifah. Kalau di kampus saya biasanya dipanggilnya Mufti atau Ipen. Jadi panggilan akrabnya Ipen dengan teman-teman mahasiswa juga. Saya bekerja di Universitas Gadjah Mada di Visipol di Departemen Ilmu Komunikasi. Dan biasanya di departemen kami dan di hubungan internasional itu adalah yang paling banyak menghasilkan wartawan. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu ketemu dengan lulusan Visipol UGM kemudian jadi wartawan, biasanya dari departemen kami gitu, atau HI gitu. Kemudian hari ini saya ingin berbagi soal AI yang hari ini juga jadi isu yang menarik untuk dibahas. Mungkin saya memberikan highlightnya begini. Zaman saya masih jadi mahasiswa tahun 2005, saya jadi mahasiswa pertama kali tahun 2005. Dosen saya itu paling sering memberikan tugas di kelas itu paper itu atau tulisan, mungkin sama dengan Bapak dan Ibu saat jadi mahasiswa juga gitu, atau sekolah dulu gitu, mengerjakan di kelas dan menulis di kelas. Kemudian periode ini sempat hilang, periode menulis di kelas ini sempat hilang. Kenapa? Karena komputer data, ada laptop di mana-mana. Kami menulis pakai laptop kayak gitu. Dan itu periode saya mulai lulus S1 dan lari ke S2 sekitar 2009-2010. Zaman era menulis di kelas itu hilang. Hari ini era itu kembali. Era menulis di kelas dan era saya lebih suka bertanya kepada mahasiswa, ayo ujian lisan, aku nggak mau paper. Jadi challenge mengenai AI itu tidak hanya terjadi di jurnalistik, tapi terjadi juga di dunia akademik. Kenapa? Tiba-tiba era ini datang. Jadi ada satu periode di mana saat saya dan teman-teman dosen itu sedang koreksi, kita itu merasa ini siapa? Namanya siapa? Ini siapa? Nama yang dikutip oleh mahasiswa. Kalau Bapak Ibu sedang reportase di lapangan itu kan ada nama, misalnya kayak nama Sri Sultan itu kan jelas namanya. Kemudian nama Bupati Sleman, Pak Hardo itu jelas namanya. Mahasiswa sering mention nama, tapi kita tidak tahu itu siapa. Dan itu muncul karena apa? Karena mahasiswa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Karena itu pula, akhirnya kami yaudah yuk kita nggak akan lagi bikin paper yang kamu bisa print atau kamu submit via PDF ke email dosen. Kita ujian di kelas. Karena kalau ujian di kelas, ketika dia mention nama, dia menyebut nama tertentu, kami bisa memastikan itu siapa. Kamu tahu nggak namanya siapa itu? Dia ngomong apa? Beneran nggak? Itu satu fenomena yang dihadapi di dunia akademik hari ini, Bapak dan Ibu. Dinamika AI sudah sedemikian disrupt banget dalam konteks pendidikan. Nah, lalu bagaimana ketika kita bicara soal di lanskap media? Saya harus bilang next kayak Jonas. Oke, nggak apa-apa, saya di sini aja. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal karya jurnalistik seperti yang tadi jadi introduction ya dari Pak Madio bahwa Dewan Pers sudah mengakui AI sebagai bagian dari jurnalisme hari ini. Artinya kita boleh pakai AI, Bapak dan Ibu boleh pakai AI. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa menggunakan kecerdasan buatan? Karena kalau Bapak Ibu bilang soal AI itu ada di mana-mana sekarang. Nggak harus ChatGPT, nggak harus Perplexity, nggak harus nama-nama AI yang biasa digunakan oleh mungkin adik, kakak, atau putra-putrinya Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan ketika tadi Pak Anton juga bercerita, tadi menemukan Loman Hotel itu di map sempat Google search atau enggak? Kalau Bapak Ibu sempat Google search, sempat cari di Gmap, berarti itulah AI. Sesederhana itu. Bagaimana menemukan rekomendasi jalan? Dari kawasan ke sini paling cepat naik apa ya? Dari kawasan ke sini paling mudah pakai jalur yang mana ya? Atau dari rumah saya, dari Jalan Palangan. Dari Jalan Palangan ke sini lebih gampang lewat ring road atau lebih gampang lewat kampus? Karena opsi saya adalah lewat ring road langsung ke sini,
atau lewat kampus dulu, kampus saya lewat UGM. Nah, rekomendasi ini diberikan oleh Gmail. Google Map itu adalah AI, pengembang pertama yang menggunakan algoritma dari Bapak Ibu sekalian kayak itu. Nah, karena itu pula dalam jurnalistik kita bisa melihat ini sebagai dua keping mata uang. Di satu sisi itu tantangan karena buat kita yang awareness-nya atau kebiasaan kita menggunakan teknologi itu tidak terlalu tidak terlalu bagus kayak itu jadi tantangan. Aduh, jangan-jangan nanti aku digantikan sama robot. Aduh, jangan-jangan nanti aku digantikan sama generatif AI kayak itu. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kalau kita bicara soal AI itu juga punya potensi. Boleh di next. Potensinya apa? Ini adalah yang paling common. Ini adalah yang paling banyak digunakan. Paling banyak digunakan oleh mahasiswa saya jelas yang tengah itu, yang bentuknya kembang gitu. Itu namanya ChatGPT, dan mereka lebih banyak bertanya menggunakan ChatGPT kayak gitu. Atau kalau misalnya ChatGPT biasanya gampang terdeteksi, biasanya ini kamu pakai ChatGPT gitu. Saya udah marah-marah kemarin, mereka akan geser ke bawah perplexity. Tapi kalau mahasiswa sekarang presentasi itu sudah tidak pakai slide seperti saya. Kalau saya pakai slide ya, mahasiswa saya sudah pakai Canva. Dan teman-teman jurnalis juga banyak yang menggunakan Canva hari ini. Gitu. Buat apa? Canva banyak digunakan untuk membuat tampilan berita itu jadi lebih cantik. Yang dipikirkan tidak hanya berupa narasi tertulis tekstual, tapi apa ya yang bisa membuat gambaran dari narasi itu menjadi lebih menarik. Canva itu banyak digunakan oleh jurnalis-jurnalis hari ini. Selain yang logo-logo itu ada nama-nama lain seperti Grammarly, Hootsuite sampai dengan Zapier yang biasa digunakan oleh teman-teman media juga kayak gitu. Terutama kalau teman-teman media yang biasanya saya challenge di kampus itu adalah kita bisa nggak ya, misalnya nih hari ini kan kita berhadapan dengan situasi global ya. Kita sedang bertemu dengan konfliknya antara ini loh, diskusinya sekarang adalah kita jadi perang dunia nggak sih? Ini ada situasi di Iran dengan di Israel. Kira-kira memanasnya seperti apa? AI bisa digunakan oleh jurnalis untuk memprediksi. Memprediksi itu bukan berarti kemudian apa ya kayak dukun gitu enggak. Tapi lebih kepada menghitung peluang seandainya Israel kemudian melakukan sesuatu atau Iran melakukan sesuatu, kira-kira apa yang terjadi? 7% bisa jadi kayak gitu. Itu prediksi yang kemudian bisa dilakukan. Termasuk kemarin cerita yang menarik soal sebenarnya di foton gitu yang jadi reaktor nuklirnya Iran gitu. Apakah benar dibom apa enggak? AI punya kontribusi di sana. Ada yang kemudian memprediksi, ada yang kemudian menunjukkan bahwa tempat nuklirnya sudah habis gitu, karena udah rusak parah gitu. Tapi hanya selisih jam. Enggak, reaktor nuklirnya enggak apa-apa kok. Karena yang rusak hanya bagian luarnya. Dan itu dinarasikan dengan AI karena ada foto satelit yang diolah, ada generatif yang kemudian diolah, itu yang kemudian sampai kepada masyarakat. Akhirnya kita hari ini jadi tahu, oh alah ternyata ada narasi bohong yang kemarin sampai ke tempat kita. Seakan-akan Amerika sudah menang, Israel dibantu Amerika dan Iran Iran tidak baik-baik saja, tapi hanya selisih jam. Dengan bantuan foto satelit itu semua bisa diantisipasi. Jadi ini semacam kreativitas yang kemudian bisa digunakan. Bisa next. Mungkin langsung ke bagian ini aja. Jadi saya bisa cerita lebih banyak. Nah, di sini aja. Lalu bagaimana dengan media? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dijawab bareng-bareng, tapi susah dijawabnya oleh saya dan teman-teman mahasiswa yang belajar jurnalisme. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal AI hari ini, tiap hari itu kita pegang gadget. Bapak dan Ibu juga pasti jadi wartawan sering harus 24 hours ya untuk pegang ada berita apapun hari ini kita harus tahu gitu. Tapi untuk mengoptimalisasi apa yang ada di gadget kita dengan optimalisasi AI itu ternyata tidak semudah itu gitu. Pada akhirnya ketika kita bicara soal media, banyak media yang memilih kita mau mengoptimalisasi dengan cara yang seperti apa.
Kita mau memilih ceruk yang mana? Kita mau memilih dengan menggunakan cara yang seperti apa? Nah, ada satu challenge yang mungkin bisa saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu saya men-challenge mahasiswa saya untuk ayo kita nulis berita tidak melibatkan manusia. Tidak melibatkan manusia itu kamu nggak boleh wawancara, kamu nggak boleh doorstop orang, tapi kita ngolah data. Data apapun bisa kamu olah. Ada satu laporan yang cukup menarik yang kemudian dihasilkan oleh mahasiswa saya mengenai dia menghitung berapa jarak warung Madura antara satu titik dengan titik yang lain di Yogyakarta. Dan ternyata warung Madura itu paling banyak titiknya ketika berada di sekitar lingkungan kampus, di UGM, di sekitar Jalan Kayuran, dan di Jalan Kayuran yang atas di sekitar UI. Jaraknya antara warung Madura yang satu dengan yang lain itu adalah kurang lebih 300 sampai dengan 500 meter. Yang dilakukan apa? Ngitung warung Madura yang ada di Google Maps. Jadi jarak antara warung Madura ini dan ini berapa, jalannya berapa menit. Dan setelah itu dia mencoba menghubungkan, ada nggak sih asosiasi apa atau semacam perserikatan warung Madura di Yogyakarta? Ada nggak sih ikatan-ikatan keluarga Madura di Yogyakarta? Dan ternyata ada. Itu jadi satu berita yang menarik. Yang diolah apa? Cuman model Google Map. Karena yang dihitung adalah dodotnya itu. Setelah itu dia mencari tahu secara lebih lanjut. Kenapa ya warung Madura itu sekarang bahkan menurut dia, asumsi dia itu menyaingi Indomaret dan Alfamart yang ada di Yogyakarta. Saking itunya, saking bangetnya. Kalau dulu kan kita sering membicarakan itu, kalau ada Indomaret pasti ada Alfamart, jajaran gitu. Jangan lupa Bapak Ibu kalau di Jogja, selain Indomaret dan Alfamart, ada warung Madura. Dan bahkan 24 hours, jadi 24 jam. Mahasiswa butuh apapun di tengah malam, warung Madura pasti ada, kayak gitu. Itu satu kajian yang menarik, dan itu satu laporan yang menarik. Modalnya adalah Google Map yang kemudian diolah tadi. Itu sebenarnya AI juga. Jadi AI yang kemudian memberikan ilustrasi bahwa jarak antara satu dan yang lain itu bisa dihitung. Itu contoh sederhana. Contoh yang lain adalah apa yang dilakukan oleh media-media yang sudah established sampai hari ini. Misalnya untuk yang dilakukan oleh IGN Times dan Kompas Gramedia. Jelas kalau AI mereka punya CSO sendiri, mereka punya tim sendiri untuk mengembangkan AI-nya. Kalau di IGN Times dia mengembangkan yang namanya Timmy Robot. Timmy Robot itu sesederhana menghasilkan konten yang virtual, konten yang gampang, konten yang pasti patternnya atau polanya jelas. Kira-kira apa? Kalau Bapak Ibu yang di olahraga, yang liputan olahraga mungkin sudah hafal dari PSIM hari ini tanding dengan PSS. Berapa skornya? Itu kan pattern yang jelas. Kalau di berita olahraga kan patternnya, polanya itu kan selalu jelas. Siapa yang menang, skornya berapa, hari ini golnya, peluangnya ada berapa. Itu kan pola-pola yang jelas. Itu diadaptasi oleh si IGN Times. Beda dengan Kompas Gramedia. Kalau Kompas Gramedia dia mengadaptasi fitur baca cepat. Nah, fitur baca cepat ini sangat dibutuhkan oleh Gen Z hari ini. That's why itu salah satu alasannya kenapa Gen Z, generasi adik saya masih termasuk generasi Y, generasi Z yang jadi mahasiswa saya sekarang, termasuk anak-anak SMA dan yang lebih muda, mereka lebih suka membaca berita yang gambarnya jelas dan tulisannya juga jelas. Jadi misalnya, oh ada kecelakaan di Jalan Kayuran, siapa yang kecelakaan, ada korban apa enggak, dibawa ke rumah sakit apa enggak, meninggal apa enggak, yang mereka butuhkan se-etalase itu, secepat itu. Dan karena itu pula Kompas mengadaptasi fitur ini, yaitu AI jenis ini. Ini sudah mulai diadaptasi juga oleh beberapa platform yang lain. Di Filipina sudah ada muncul, di Malaysia pun juga muncul pattern yang serupa. Itu otomatisasi konten, jenis yang pertama. Jenis yang kedua Bapak dan Ibu, jenis efisiensi redaksional. Gimana caranya kerja Bapak Ibu di lapangan itu cepat, kontennya juga bisa cepat jadi. Poinnya ada di situ. Kata-kata itu dia menggunakan fitur ini untuk menghadirkan resume artikel.
Jadi artikel itu bisa dibaca lebih cepat. Jadi artikel yang 2 menit itu bisa dipangkas jadi 20 detik. Kenapa yang dimunculkan? Persoalannya sama, karena Gen Z kita. Gen Z itu kayak berarti gitu. Kalau sekarang jadi bahasan, mereka itu kan muncul sebagai digital natif. Mereka muncul itu lahirnya itu sudah di era internet. Beda dengan saya dan bapak dan ibu itu. Kita muncul, kita lahir dan kemudian kita tumbuh dan berkembang. Itu kan sempat menghadapi TV, sempat menghadapi radio, sempat menghadapi koran, gitu. Tapi Gen Z beda. Gen Z itu mereka born to be native digital, gitu. Jadi mereka itu benar-benar lahir udah brojol digital. Dan itu pula dia membuat fitur-fitur digital itu menjadi challenging banget. Karena habit mereka, kebiasaan mereka itu kemudian menentukan apa yang terjadi pada jurnalisme hari ini. Itu pula yang jadi catatan di dalam banyak kajian, kenapa fitur-fitur berita hari ini itu lebih banyak Gen Z minded, lebih banyak anak-anak muda minded, karena kebutuhan mereka ada di situ. Dan mau nggak mau media juga mulai harus beradaptasi ke sana, karena habit itu yang menentukan. Itu yang kemudian dijawab oleh kata data. Kata data mencoba menghasilkan berita. Jadi berarti ini, kalau Anda butuh berita yang 2 menit, kata data punya. Tapi kalau kamu butuh berita yang 20 detik, bisa. Jadi tinggal klik aja, si AI itu akan meringkaskan. Jadi kita 12 detik aja bisa dibaca. Dan pattern juga, Bapak dan Ibu, saya berbagi apa yang ada di kampus. Kita sempat membuat eksperimen sederhana untuk anak-anak mahasiswa. Mereka itu lebih prefer membaca berita kalau ada keterangan menitnya atau keterangan detiknya. Aku butuh berapa detik ya buat baca? Aku butuh berapa menit ya buat baca? Karena itu spend time. Jadi itu berapa lama mereka harus menghabiskan waktu ke situ, itu sangat berpengaruh buat anak-anak muda hari ini. Itu yang dilakukan oleh kata data. Dan suara.com juga mengidentifikasinya dengan cara yang serupa. Kalau di suara.com yang diadaptasi itu DCMS-nya, tapi kurang lebih polanya itu sama. Nah, yang agak berbeda itu dilakukan oleh akurasi dan riset hari ini. Nah, akurasi dan riset hari ini itu banyak diadaptasi oleh media-media yang hari ini yang mengembangkan yang namanya fact checking journalism. Kita tahu ya Bapak dan Ibu, setiap hari ada aja berita hoax yang mampir ke WhatsApp kita. Dan ada beberapa jenis media yang memilih untuk aku nggak mau nulis berita harus turun ke lapangan, tapi fokusku adalah memeriksa berita tadi benar atau salah dan aku mencari klarifikasinya apa. Nah, untuk berita atau media yang fokusnya pada fact checking journalism atau berita-berita yang dicari kebenarannya, yang digunakan adalah yang mereka gunakan adalah apa yang digunakan oleh Detik dan Kompas TV. Jadi cuma cari beritanya yang paling benar itu apa. Misalnya apa? Misalnya ini, kalau nggak tahu saya mungkin Bapak dan Ibu pernah mendapatkannya di WhatsApp. Kalau habis makan seafood nggak boleh minum jeruk hangat. Pernah baca? Fakta? Fakta atau hoax? Oh. Ya kalau wartawan harus tahu dong itu fakta atau hoax. Oke, hoax. Kenapa hoax? Itu sudah diperiksa beberapa kali. Periksanya cuma sekali. Apalagi pas COVID kemarin berita-berita serupa seperti ini banyak. Eukaliptus bisa membunuh COVID, berita-berita seperti itu banyak. Nah, yang kebetulan yang berita soal tadi seafood, habis makan seafood nggak boleh minum jeruk hangat itu sudah direduplikasi berkali-kali. Jadi hoaxnya itu nggak cuma sekali, nggak cuma tahun 2019-2020 kemarin, bahkan sampai dengan tahun 2025 masih ada dan masih ada yang percaya. Nah, karena hal yang sederhana ini, maka ada media yang yaudah fokusnya di fact checking aja. Dan ketika mereka bicara soal fact checking, yang mereka gunakan adalah semua tool AI yang memungkinkan. Dan saya waktu itu kan sempat ikut pelatihan juga untuk fact checking yang dilakukan teman-teman jurnalis. Saya pengen tahu aja apa sih teman-teman jurnalis lakukan ketika melakukan fact checking. Ternyata habitusnya itu sesederhana apa yang dilakukan oleh anak saya. Anak saya adalah anak kelas 3 SD. Jadi bukan generasi Z lagi, anak saya adalah generasi Alpha. Dia itu bisa menunjukkan, ibu,
kalau ada mau periksa ini benar apa enggak, ibu tinggal buka Google Reverse Image. Jadi di Google itu ada yang namanya kita bisa memotret sesuatu untuk mengecek itu berita atau foto itu asal mulanya dari mana. Dan itu yang dikembangkan oleh teman-teman di fact checking. Jadi cuma kita cari awal mulanya informasi ini dari mana. Dan si jeruk anget dan siput tadi nggak cuma di Indonesia loh, sudah kemana-mana. Bahkan di Afrikan cek itu melakukan hal yang sama. Artinya orang Afrika percaya hal yang sama. Di India juga sama. Fact checking di India menemukan hal yang sama. Artinya orang India juga percaya kalau habis makan seafood nggak boleh minum jeruk anget. Dan itu yang kemudian dikembangkan soal akurasi riset. Jadi ada media yang memang fokusnya ada di situ. Boleh next slide. Satu lagi aja habis ini. Nah, terus gimana dong? Lalu gimana? Kalau kita tahu bahwa toolnya banyak nih, alat di handphone kita banyak. Terus kalau kita mau melakukan optimalisasi AI itu dengan cara seperti apa? Mungkin kan Bapak dan Ibu kebanyakan mulainya dari mana duluan ya? Aku harus ngapain duluan ya? Karena kita berhadapan dengan tadi platform media yang berubah, netizen kita berubah, audiens kita berubah. Bahkan tadi cerita ya Pak ya, audiens kita tuh lebih gampang reaktif kalau sama berita negatif daripada berita positif. Tapi itu benar gitu. Tapi hal itu benar karena riset saya dengan teman-teman departemen tahun 2018 sampai dengan 2019 kami itu membaca mengenai mitologi yang dipercaya oleh masyarakat kita berkaitan dengan kebencanaan. Jadi kalau kita ngomongin bencana itu selalu dikaitkan dengan mitos, selalu dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, itu lebih banyak reaksinya dibandingkan sesuatu yang positif. Tapi yang reaksinya seperti yang diceritakan tadi belum tentu positif. Reaksinya bisa jadi negatif. Misalnya pada saat bencana di Palu, likuidifikasi yang ada di media di Indonesia yang dibaca oleh netizen kita lebih banyak mengenai bukan likuidifikasi itu apa, karena kan kalau likuidifikasi itu apa kan berarti kita bicara soal knowledge, kita bicara soal ilmu pengetahuan yang bertambah. Yang dibaca oleh netizen kita dan reaksinya reaksinya cukup banyak, artinya viral, itu adalah apakah kamu mendengarkan suara-suara pasca likuidifikasi? Apakah likuidifikasi itu berkaitan dengan tradisi setempat yang kemudian berkaitan dengan mitos tertentu, semacam itu. Dan itu ketika kami runut sampai dengan bencana tsunami tahun 2004, kemudian bencana Jogja tahun 2006, patternnya sama. Selalu berita bencana selalu berkaitan dengan mitos. Mitos itu tidak selalu berkaitan dengan knowledge, tapi berkaitan dengan apa yang membuat reaksi netizen itu. Nah itu yang kemudian perlu diantisipasi. Nah back to the topic. Lalu bagaimana? Nah, kalau kita bicara soal lalu bagaimananya, sebenarnya ada 4 pilar ini yang sebenarnya saya tawarkan. Pertama, kita bicara soal kapasitas kita, artinya nggak harus semua AI itu kita kuasai. Tapi apa yang kita butuhkan? Bapak dan Ibu maunya apa? Kalau maunya, oke, aku mau menghasilkan tulisan yang cepat, ya udah belajar aja AI yang menghasilkan tulisan yang cepat. Kalau Bapak dan Ibu, aku mau menghasilkan tulisan yang cepat dengan foto yang bagus, oke, berarti AI-nya dibutuhkan AI yang dibutuhkan adalah AI yang bisa nulis cepat dan juga menghasilkan gambar yang bagus, kayak gitu. Karena AI untuk editing foto sekarang juga ada. Jadi bukan merekayasa foto, tapi membuat foto itu jadi lebih cantik. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah persoalan etikanya. Dewan Pers sudah bikin aturan, tapi bukan berarti kemudian close door gitu enggak. Tapi bolehnya sejauh apa ya? Authorship itu tetap dibutuhkan. Jadi kayak menghargai karya orang itu sudah dibutuhkan. Lebaran kemarin mungkin Bapak dan Ibu sempat bikin, atau putranya Bapak dan Ibu sempat bikin foto keluarga ya, gambar kartun. Ada yang versi Simpson, ada yang versi Ghibli, ada beragam versi gitu. Kita bicara soal hak cipta. Ghibli sempat nggak terima dengan pembuatan animasi yang dihasilkan oleh GPT saat itu karena foto keluarga dan mengadaptasi mereka tanpa izin gitu. Nah, persoalan-persoalan etika seperti ini kemudian nanti perlu diperhatikan. Dan yang terakhir itu adalah kolaborasi multisektor.
jurnalis itu hari ini tidak sendirian. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghasilkan tulisan, yang dikatakan tidak sendirian di sini bukan berarti Bapak Ibu perlu merangkul orang lain, bukan. Tapi jadikan handphone kita, HP kita ini semaksimal mungkin. Cerita saja, mahasiswa saya biasanya ketika reportase modal mereka itu cuma satu handphone ini. Biasanya kalau di kelas reportase saya bilang sama mereka, oke, kamu generate tulisan dari handphonemu, generate video dan generate foto dari videomu. Kita combine bareng-bareng, itu nanti kamu pakai fitur apa yang memungkinkan mengkombinasikan tiga ini. Nah, ini yang saya katakan sebagai kolaborasi multisektor. Kita punya handphone itu tidak hanya sekedar untuk merecord, memfoto, tapi mengkombinasikan semuanya. Dan kita perlu tahu apa yang kita butuhkan untuk melakukan semuanya. Kalau anak-anak sekarang, aduh mbak, aku udah foto, udah video, udah tulisan, aku cuma butuh CapCut. Oke, kalau kamu bisa mengadaptasi itu semua dan mengoptimalisasi via CapCut, itu bagus. Gitu. Dan yang perlu kita lakukan di era hari ini, karena yang dihadapi oleh wartawan hari ini bukan hanya truth, bukan hanya bagaimana menyampaikan kebenaran dan bagaimana menyampaikan sesuatu yang baik untuk masyarakat, tapi juga netizen kita yang sedang berubah. Maka yang perlu kita lakukan berikutnya adalah yang beradaptasi. Gitu. Yang slide berikutnya sebenarnya cuma soal ini sih, soal contoh-contoh aja. Nanti mungkin bisa kita sembari diskusi ya. Mungkin itu saja introduction dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, masalahnya. Nah, memang di era sekarang ini netizen pembaca kita atau Gen Z itu sudah di riset ya sama ahli-ahli teknologi luar bahwa manusia generasi sekarang itu fokusnya cuma 8 detik, maka TikTok itu cuma 8 detik, fokusnya cuma 8 detik, maka detik.com ketika dia mengadopsi berita 20 detik sekarang jadi berita 2 detik karena dia menargetkan pembaca di Gen Z, di pembaca yang sangat milenial, yang sangat mementingkan waktu. Nah, ini tadi paparan dari narasumber kita tadi sangat-sangat aplikatif. Mungkin ini bisa nanti jadi pertanyaan teman-teman. Kira-kira mau fokusnya di mana dan seperti apa? Dari dua hal yang disampaikan sebelum istirahat break makan siang dan nanti setelahnya akan ada sedikit lanjutan dari Pak Agus. Monggo kita buka forum sesi tanya jawab. Monggo dari Bu Nuni dulu, monggo silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mendahului bertanya maksudnya. Dari keterangan Pak Agus apa Pak Ramadhan? Pak Agus sama. Pak Agus dan Bu Ipe. Mungkin tadi istilahnya mengenai Gen Z yang kita ini rata-rata sudah senior dalam arti tua. Senior ya, bukan berarti pintar ya, tapi tua tidak mesti pintar ya. AI kan itu untuk saya menangkapnya cepat itu ya, terutama yang buat Gen Z itu. Terus dengan masalah kekaidah jurnalistiknya bagaimana? Karena semacam opini kan hanya hasil dari pemikiran kita tentang sesuatu hal yang ada di lingkungan kita. Mungkin dari Bu Ipe atau Pak Agus, monggo saya ingin untuk masalah opini yang biasanya ditulis oleh wartawan. Saya mungkin dari Bernas News. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak Agus. Jadi kira-kira begini ya, kalau opini itu kan pandangan kita pribadi terhadap lingkungan apa yang kita lihat mau kita tulis. Tetapi dengan adanya AI ini, apakah nanti kalau kita masukkan ke mereka itu digenerate itu hasilnya seperti pandangan kita. Terus bagaimana hal itu dalam kaidah jurnalistiknya seperti itu ya. Monggo. Bukan atau bagus silakan. Ini secara akademis ini. Secara akademis. Monggo. Apa 3-3 dulu? Atau 3-3 dulu ada yang lain?
Monggo. Sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari mana? Nama saya Danu. Kebetulan saya mengakses channel YouTube. Saya ingin tahu, tadi Pak Agus bilang bahwa seorang jurnalis itu ibaratnya nabi, seperti itu. Saya ingin mengetahui posisi saat ini terkait dengan ijazah palsu Jokowi itu. Jadi nabi saat ini ramai sekali itu. Saya kalau melihat di medsos itu kan gatal sekali itu. Ngapain dipersoalkan seperti itu? Jadi apa untungnya bagi yang menganggap palsu atau asli itu nggak tahu. Jadi terkait dengan ijazah palsu Jokowi ini, kolektif apa yang ingin yang bisa yang muncul gitu loh, dalam arti kolektif ijazah dalam opini dalam masyarakat itu kolektif ijazah Jokowi palsu ataupun ijazah Jokowi asli. Kemudian ke Mbak Ipeh, AI itu kan mengambil datanya dari apa gitu? Mungkin dijelaskan ngambil datanya dari apa? Bisa nggak kita tanya ke AI ijazah Jokowi itu asli atau palsu gitu? Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Danu, ini pertanyaannya lagi viral banget. Satu lagi, Pak. Nanti Pak Agus ya, bisa menjelaskan lebih baik. Satu lagi, monggo. Terima kasih. Saya dari Agung dari Jogja Pos. Saya mau tanyakan apa tanggung jawab AI dalam jurnalistik. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya tanggung jawab Kebenaran dan akuratnya. kebenaran AI dalam jurnalistik. Artinya setelah kita menggunakan AI itu sebetulnya apa sih tanggung jawab itu? Bisa dipertanggungjawabkankah hasil generatif berita kita AI itu terhadap kaidah jurnalistik seperti itu ya? Nanti secara pendidikan bisa disebut. Dari 3 pertanyaan itu, monggo bisa satu persatu. Yang pertama tadi dari Pak Nuning terkait opini yang dikira dengan AI, mungkin dari sisi pendidikan bisa menjawab. Nanti yang kedua tentang terkait polemik ijazah Pak Jokowi itu secara pressure berita bumi atau berita langit itu. Berikutnya nanti dari Pak Agung itu tanggapan bagaimana ketika kita setelah menjadi AI itu apa namanya, bisa nggak itu dipertanggungjawabkan sebagai hasil karya jurnalistik gitu ya Pak. Monggo silakan dari Pak Agung dulu, yang berat dulu Pak. Soalnya masalah polemik ijazah ini off the record kan ya. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama dari Bu Nuning ya, terkait dengan opini kita menggunakan artificial intelligence ya. Itu kan mesin ya, mesin. Artinya kehadiran artificial intelligence atau ChatGPT dan sebagainya itu diperlukan bagi kita. Maksud saya bahwasannya AI itu sebagai data informasi dan mereka punya kelengkapan data yang luar biasa. Tapi bagaimana persoalannya untuk mengubah potensi itu menjadi pesan yang memberikan nilai tadi, power tadi itu. Nah, begini Bapak Ibu, kalau kita melihat apa istilahnya tentang fakta dan kebenaran, ini bersifat perspektif, dan ini harus kita pahami dulu. Bersifat perspektif. Kenapa saya bilang perspektif? Perspektif itu masih tentatif eksperimentatif, masih diuji kebenarannya, dan bukan pada saat itu kebenaran itu jatuh, tapi mungkin hari ini itu bukan menjadi sebuah kebenaran. Pada suatu saat itu kita akan mengakui tanpa perdebatan kebenaran itu sendiri. Jadi itu masih perspektif. Nah saya tanya aja, misalnya Bapak Ibu minum kopi, menikmati kopi tadi pagi ya, menikmati kopi. Saya bertanya, kira-kira rasanya
kopi itu apa? Kopinya sama ya, yang diminum sama, jenisnya kopinya sama. Tapi saya bertanya, kopinya itu rasanya apa? Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang menjelaskan tentang kopi. Saya coba perlu bukti aja deh. Tadi minum kopi, coba berikan deskripsi kopi yang Bapak minum tadi pagi. Belum minum. Ya imajiner sekali. Saya penyuka gula, jadi asam-asam, pahit, manis-manis, terus dirangkul dari dia. Apa namanya? Ya manis lah, manis asaman. Ini kita belajar untuk menggambarkan fakta ya. Kita minum kopi itu fakta. Iya, Tapi betul, bagi betul, fakta, betul. deskripsinya pasti berbeda. Ayo, Ibu Bapak. Ya, kalau tadi karena ini pengalaman fakta ya, saya minum kopi tanpa gula. Jadi itulah rasa kopi yang asli yang bisa saya nikmati. Ada rasa asam dan rasa pahit. Mungkin bagi yang lain karena dia kopinya ditambah gula dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa menentukan rasa kopi itu sendiri. Cuman sedikit saya yang masih ragu apa yang saya minum tadi pagi itu kopi Arabica atau Robusta. Itu yang tidak bisa dijelaskan karena itu tidak ada jawaban dari terima kasih. Itu sudah satu fakta saja menimbulkan dua pertanyaan ya. Yang dari ibu-ibu sekali lagi mungkin ada yang minum kopi tadi, ada yang belum minum kopi nggak apa-apa. Dikasih gambaran aja tentang kopi apa. Tadi kebetulan saya juga belum minum ya. Pahit ya Pak, rasanya pahit, kayak ada ya juga asam-asamnya. Ikut-ikutan. Bener ini Pak ya. Kayak ya di leher itu enak lah. Ya itu Pak. Baik, Bapak Ibu, saya cuma ingin menjelaskan dua hal, kebenaran dan pembenaran. Dan ini penting bagi seorang jurnalis. Ya, kadang kita menganggap pembenaran itu adalah sebuah kebenaran. Padahal apa yang Bapak Ibu rasakan itu menjadi perspektif yang berbeda. Pada saat minum kopi tadi, ya kan, Bapak Ibu kan merasakan tentang kopi. Kemudian pada saat Bapak Ibu ingin menjelaskan tentang kopi, itu sudah menjadi perspektif dan kebenaran, bukan kebenaran. Nah, ini penting. Dan tiga tentang kopi, satu kopi itu sudah menghasilkan tiga perspektif yang berbeda, yang menimbulkan kebenarannya masing-masing. Itu bukan kebenaran, itu framing terhadap kebenaran. Semakin Bapak Ibu menjelaskan atau detail terhadap fakta kopi tadi, semakin jauh dari nilai kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu tidak bisa dikatakan, hanya bisa dirasakan. Ini teori vibrasi. Teori, jangan pusing Pak. Ya, itu teori vibrasi. Itu masih banyak yang nggak paham itu Pak. Tidak. Kadang seperti itu, dan kadang kita sendiri yakin apa yang kita rasakan itu benar, padahal faktanya berbeda. Begitulah teman-teman melihat fakta kejadian peristiwa di lapangan. Pada saat disampaikan, ingatlah itu menjadi perspektif, bukan kebenaran, tapi pembenaran. Apalagi yang sudah terframing. Nah, dan itulah kita perlunya memahami yang disebut dengan cakra manggilingan itu Pak. Jadi perspektif itu kan diibaratkan seperti kotak. Makanya
berputar, wala yang luas. Cakra kan berbentuk lingkaran. Nah, kadang-kala di lapangan kita menemukan fakta ini kebenaran, tapi disimbolkan itu perspektif. Nah, bagaimana kita bisa memahami itu menjadi sebuah kebenaran? Ya, dan perspektif yang terkotak-kotak, pahami bahwa segala sesuatu itu adalah lingkaran. Nah, Bapak Ibu, saya tanya lagi nih, simbol Pancasila, apa enggak Pancasila tadi kan? Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan bersatuan. Apa? Saya mau tanya cuma satu. Gambarnya sila kedua itu apa? Cuma bicara. Ayo, sila kedua kok padi kapas? Jurnalis kalau salah menyampaikan berita pusing ini. Rantai, ya kan? Coba Bapak Ibu perhatikan rantainya itu bulan-bulan ya? Hah? Lonjong? Bulan-bulan nggak? Bersegi juga. Perhatikan, padahal ini sudah 45 tahun ya, hampir 100 tahun ini tahun 2004. Kita tidak pernah memperhatikan simbol dari rantai Pancasila itu. Bentuknya apa? Ada bisa Bapak Ibu carikan saya gambar di Google? Apa? Kota? Lonjong? Gak kena kabeh ini. Gimana? Ini saya ngomong dengan para sekian. Bapak Ibu coba dibuka Google baik-baik. Ini penting ini dasarnya, karena ini falsafah bangsa kita. Coba diperhatikan simbol sila kedua, sing rantai itu dilihat baik-baik itu. Bukan lingkaran loh ya. Yang terhubung, yang terikat itu lingkaran dan kotak. Ya, bukan lingkaran. Itu satu lingkaran terikat menjadi kotak. Ya, ini saya teruskan kenapa kalian di Borobudur itu mengelilingi di dalam kota kan berputar juga. Yang namanya Pradaksina, kota kan? Mandala itu bentuk kota, tapi kita berputar di dalam kota. Kalau ke Ka'bah, pernah ke Ka'bah, berputar di luar kota. Bapak Ibu, yang harus kita pahami bahwa simbol kotak dan simbol lingkaran itu penting. Mengizinkan ini perlu mendalam. Karena perspektif itu saya gambarkan kotak. Maka Bapak Ibu harus punya pemahaman dalam perspektif lingkaran. Karena yang menyatukan kota-kota itu adalah lingkaran. Karena kotak itu menggambarkan, lingkaran itu menggambarkan simbolik di keutuhan, kesatuan. Sedangkan lingkaran itu perspektif dimensi ketiga, bahwa realitas itu tidak ada yang sama, pasti beda-beda. Yang menghubungkan kebijaksanaan dan kearifan itu adalah lingkaran. Sama dengan kita ke Ka'bah, kita nggak bisa mendekati Tuhan dalam satu garis, tetapi kita harus berputar untuk mencapai kebijaksanaan. Ini perspektif dan bahasa. Jadi kita bisa lebih arif dan bijaksana kalau memahami kota dari di dunia ini nggak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Hidup kita aja beda kok. Suara dari 300 sekian miliar itu tidak ada yang sama. Mulut kita, wajah kita tidak ada yang sama. Jadi keberagaman, ya, jadi persatuan itu dibangun dari keberagaman, bukan keseragaman. Nah, ini harus dipahami supaya kita punya pemahaman yang utuh, termasuk ijazahnya Pak Jokowi. Perspektif. Saya mau tanya aja. Saya mau tanya ijazah Pak Jokowi, saya tanya ulang, asli atau palsu? Nah itu ya, kembalikan itu Pak. Ada yang jawab asli, ada yang jawab palsu. Yang asli benar nggak? Yang palsu benar nggak? Semua menggunakan narasi yang masuk akal. Kita paham. Ada reason. Di situ saya jelaskan ada
Sekarang lagi saya mau tanya yang lebih dalam lagi. Hari ini siang atau malam ini? Siap. Siang. Saya mau tanya, siang itu ada nggak? Saya mau tanya, siang itu ada nggak? ada. Hah? Ada. Ada. Adanya apa? Dirasakan. Mulai bimbang. Saya mau tanya, panas. Ibu minum kopi panas, ada nggak? Panas itu ada nggak? Ada. Ada. Bisa ngomong tidak panas? Ada. Panas ada ya? Dingin ada ya? Dua-duanya nggak ada. Hanya bisa dirasakan. Bagaimana Anda bisa merasakan panas kalau tidak pernah merasakan dingin? Bagaimana Anda bisa merasakan Dingin. terang kalau di dalam kesehariannya cuma dalam kegelapan? Kegelapan. Jadi kalau terang itu tidak ada Pakde. Panas dingin itu tidak ada Pakde. Termasuk ijazahnya Pak Jokowi asli atau tidak asli orang. Terima kasih atas jawabannya luar biasa. Jadi terjawab ya Pak Doni ya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau tidak asli. Jawabannya Tidak ada. Nah, nanti untuk opini juga sudah bisa. Cari aman, cari aman. Nah, yang satu ini peran penggunaan AI dalam itu kaidah jelasnya bagaimana pertama jawabannya. Monggo. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara soal bagaimana kondisi AI dan dalam konteks AI jurnalistik, saat Dewan Pers membuat aturannya, saya kira itu jadi satu kesepakatan untuk di Indonesia bahwa kita bisa menggunakannya. Pertanyaannya kan berikutnya adalah kaidah jurnalistiknya kemudian seperti apa. Nah, sebelum masuk ke sana, satu hal yang saya ingin garis bawahi adalah tidak semua yang dikatakan AI itu benar. Benar. Karena ketika itu bergantung dari prompt. Prompt itu berarti adalah navigasi kita untuk masuk pertanyaannya dengan menggunakan cara yang seperti apa. Kalau kebetulan saya orang komunikasi, maka prompt yang akan diberikan oleh si AI kepada saya berarti jawabannya akan selalu berkaitan dengan media. Kalau prompt saya, kebetulan misalnya saya adalah orang ekonomi, maka AI akan menjawab dari sudut pandang ekonomi. Jadi kan kita menjadi sangat relatif pada konteks itu. Kalau saya orang hubungan internasional, bisa jadi jawabannya adalah semuanya advokasi atau negosiasi. Gitu. Jawabannya akan sangat relatif di situ. Nah, pada konteks ini tidak semua yang dikatakan oleh AI benar. Itu yang perlu digarisbawahi dulu. Nah, terus gimana dong? Kalau misalnya dia nggak benar, bagaimana kemudian kita bisa mempercayainya? AI itu alat bantu. Dan ketika kita bicara soal alat bantu, selain AI itu kan cuma alat. Ada manusia. Ada manusia yang tadi mengetikkan promptnya, yang dia menginstal dalam kondisi sadar, aku install AI ini untuk apa? Disitulah kaidah jurnalistiknya berlaku. Jadi kalau cuma AI-nya aja belum bisa kemudian kita menjustifikasi itu sebagai bagian dari aktivitas media jurnalistik itu, karena dia masih alat. Tapi ketika kemudian ada sisi manusia yang kemudian, oh iya ini benar, oh iya ini salah, aku mau menggunakan sebagian, aku tidak mau menggunakannya, nah itu kemudian kaidah jurnalistik yang baru bisa kita justifikasi. Tapi kalau tidak ada itu tadi, ya tunggu dulu, jangan percaya. Karena tadi saya juga mengilustrasikan apa yang terjadi pada mahasiswa saya. Kita nggak pernah belajar mengenai teori A, kenapa kamu nyebut teori A gitu. Karena AI mengatakan A mbak gitu. Loh itu kan data AI, di kelas kita tidak bicara soal itu. Bahkan media pun kalau kita bicara soal aktivitas yang terjadi di Jogja, Bapak Ibu boleh sering latih AI ya. Kalau misalnya di handphonenya ada ChatGPT atau Perplexity itu, coba sering ditanya. Untuk satu fenomena dia akan memberikan jawaban yang lucu-lucu kok. Iya, jawabannya selalu berbeda-beda, selalu konteks, nggak selalu kontekstual bahkan. Misalnya beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman mahasiswa itu bereksperimen soal lahan parkir Abu Bakar Ali yang baru saja dipindah. Jadi kita pengen tahu sejarahnya dulu seperti apa. Karena kan generasi Z di kelas saya itu adalah generasi yang
Ya pengennya nggak tahu cepat kayak gitu. Ya udah coba di prompt aja di AI-mu, di ChatGPT-mu ada jawaban apa. Dari jawaban itu kita diskusi. Kamu setuju nggak soal jawaban itu? Nah karena jawabannya terlalu beragam, oke, berarti AI-nya banyak yang salah ya ini. Kita baca yang benar. Dari itulah kemudian ada sisi manusia yang kemudian bisa masuk. Dan ini yang kemudian perlu kita tekankan bahwa yang namanya AI itu cuma alat bantu Bapak dan Ibu. Jadi jangan menggunakan itu sebagai tool utama, tapi dia membantu cara kita lebih cepat, lebih efisien, tapi jangan mereduksi sisi kemanusiaan kita. Karena sisi manusia kita inilah yang membuat jurnalisme hari ini masih ada. Kalau misalnya sisi manusia itu tadi sudah hilang, wah saya jadi khawatir dengan jurnalisme kita di masa depan kayak gitu. Karena jurnalisme itu bisa cerdas, bisa berbunyi itu karena ada manusia yang bicara soal kebenaran di sana. Itu sama saja dengan tadi waktu saya cerita soal bola. Kalau bola itu cuma ngomongin skor, nggak menarik kan? Hari ini yang menang PSM, besok yang menang PSS. Karena AI-nya pattern-nya bisa dibacanya cuma di situ, menghadirkan berita dengan pola-pola yang narasinya kurang lebih seragam gitu. Kalau cuma ngomongin menang dan kalah kok berita bola saya yakin hari ini nggak banyak baca. Iya, tapi yang justru yang diinginkan adalah siapa yang menggolkan, bagaimana selebrasinya terjadi, ya suasananya seperti apa, apakah pada saat ngegolin itu tadi kemudian ada teriakan, justru itu yang kemudian dilakukan. Itu dalam konteks kaedah jurnalistik begitu. Kemudian tadi mungkin sekalian jawab yang Bapak di Jogja tadi ya, itu kaedah jurnalistik dan tanggung jawabnya ada di situ kan, ada sisi manusianya. Nah, kemudian datanya dikumpulkan dari mana? Saya sambungkan di situ. Data dari AI dikumpulkan dari habit kita, kebiasaan kita. Ketika jadi kalau di komunikasi kami itu belajar dua perspektif. Satu determinisme teknologi, satu determinisme sosial. Bedanya begini, ada kaum di wilayah determinisme sosial tadi yang mengatakan bahwa eksistensi manusia itu tidak ditentukan oleh teknologi karena manusia itu punya independensi. Sementara di perspektif sebaliknya itu mengatakan bahwa eksistensi manusia itu sangat bergantung dari apa yang ada di teknologi. Nah, hari ini sayangnya karena kita itu hidup di era teknologi ya, dari Bapak dan Ibu mau punya handphone dengan fitur apapun hari ini Anda harus login via email Anda. Nomornya harus dicantumkan. Padahal apapun fitur yang ada di handphone kita, dia mendengarkan kita, dia menyimak perilaku kita. Makanya kalau ibu-ibu terutama hari ini tadi misalnya, oh hari ini kita membicarakan soal kopi, habisnya mau beli kopi robusta misalnya, yang apa namanya yang paling enak kayak gitu. Kalau di Shopee-nya itu nyari kopi, maka setelah itu akan ada rekomendasi kopi di dalam Shopee. Kalau di Instagram Anda hari ini misalnya kopi yang enak gitu, Anda cari di Instagram, maka Instagram Anda akan memberikan rekomendasi mengenai kopi hari ini. Dan kebetulan kalau aplikasi kita hari ini mendengarkan pembicaraan kita semuanya di ruangan ini, kemungkinan pembicaraan di ruangan kita pun akan muncul di rekomendasi kita hari ini. Nah, cara kerja AI itu adalah seperti itu, mengumpulkan behavior manusia, behavior kita yang secara sadar kita ketikkan sebagai pemilik handphone, pemilik smartphone, atau sesuatu yang terjadi di sekeliling kita yang kemudian dia dengarkan. Dan itu kita lakukan dengan kondisi sadar. Kenapa saya katakan dalam kondisi sadar? Coba diingat-ingat saat Bapak Ibu dulu bikin akun email, bikin akun IG, Instagram, Twitter. Yang tahu kan? Saya setuju. Nggak tahu dibaca apa tadi. Saya setuju. Saya setuju. Oke, saya jawab. Data saya diambil. Padahal Anda mencentang, Anda submit, artinya Anda menyerahkan data Anda kepada platform. Dan dari situ AI mengumpulkan data yang sudah Anda serahkan. Itu yang kemudian membentuk kesadaran kita. Oh, kenapa? Makanya dia bertanya, bagaimana kebenaran itu bisa bersifat relatif? Ya karena tadi yang kita diskusikan juga relatif. Jawaban dia satunya palsu kan tadi pertanyaannya.
Jawabannya kan kita sudah tahu sendiri kan gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya karena kesadaran manusia tadi muncul dari relativitas perilaku yang kita sadari sehari-hari. Makanya kalau saya bilang ke mahasiswa saya, besok lagi ya kalau kamu download apapun di aplikasimu, dibaca dulu bagian data privacy-nya. Kamu menyerahkan data apa? Jadi biar kita tahu data apa yang kita serahkan, karena itu yang nanti akan direkomendasikan oleh AI dalam bentuk apapun kepada kita. Kurang lebih seperti. Terima kasih sekali. Wah, ini luar biasa jawabannya. Ya Pak, jadi memang ketika kita membuat konten di generate via AI itu secara jurnalistik sudah diatur dalam DOS boleh. Walaupun secara jurnalis senior itu berbeda pendapat. Ada beberapa jurnalis senior mengatakan ketika AI masuk ke ruang redaksi maka hilanglah banyak kemampuan dari sisi manusia. Yang dikatakan tadi betul bahwa ketika kita mengenerate sesuatu itu hanya tools membantu mempercepat saja. Koreksi tetap di diri kita, harus tetap dilakukan sebelum data itu kita publish. Nah, mungkin itu jawabannya. Hari ini kita sudah dapat diskusi yang banyak dan menarik.